Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman Anadia, NIM 1808561072. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang sound atau suara. Apa itu suara? Suara merupakan elemen multimedia yang paling sensual. Suara tersebut merupakan gelombang yang tercipta dari suatu yang bergetar di udara dengan bergerak maju mundur, di mana gelombang tersebut akan diterima oleh telinga kita, sehingga kita dapat mendengarkan suara tersebut. Gelombang yang menyebar ini seperti riak dari kerikil yang kita lempar ke kolam yang diam. Saat kerikil masuk ke dalam air, maka kita akan melihat sebuah gelombang pada kolam yang terbentuk dari lemparan kerikil tadi. Di mana gelombang suara ini bervariasi dalam tingkat tekanan suara atau amplitudo, frekuensi, dan nada. Banyak gelombang suara yang bercampur bersama bentuk sekumpulan audio, musik, simfoni, ucapan, atau sekedar suara bising atau noise. Kemudian, untuk mengukur tingkat tekanan atau kebisingan gelombang suara, kita ukur dengan satuan desibel atau dB. Dilihat pada tabel berikut adalah contoh-contoh suara beserta tingkat kebisingannya. Pada kendaraan di sebuah kota itu memiliki tingkat kebisingan 100 dB atau desibel. Kemudian departemen store memiliki kebisingan 60. Kemudian pada studio suara memiliki kebisingan sebesar 20 desibel. Baik, selanjutnya ada audio digital, di mana audio digital sini merupakan representasi karakteristik dari gelombang suara dengan angka, yang mana proses tersebut sebagai digitalisasi. Kemudian suara digital tersebut terbentuk dari gelombang sampel yang disimpan sebagai informasi digital dalam bit atau byte. Kemudian semakin banyak sampel yang diambil, maka semakin bagus resolusi atau kualitas audio yang kita punya. Ada 3 pengambilan sampel yang sering digunakan, yaitu 44,1 kHz, ada 22,05 kHz, ada 11,025 kHz. Kemudian untuk ukuran sampel ada 8 bit dan 16 bit. Untuk membuat audio tidaklah susah, karena sekarang itu setiap perangkat sudah terdapat audio recorder, seperti pada iPhone yang saya gunakan sekarang itu ada memo suara. Kemudian perangkat yang dibutuhkan dalam perekaman audio adalah mikrofon. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat audio digital, seperti misalkan menentukan kualitas suara seperti sample rate, karena semakin banyak sampel maka ukurannya semakin besar. Kemudian memilih tempat yang tenang, jauh dari kebisingan agar dapat hasil yang bagus atau bersih. Kemudian ada editing audio atau mengedit rekaman audio digital. Setelah rekaman dibuat, perlu dilakukan proses pengeditan atau editing agar rekaman yang kita buat itu menjadi lebih baik dan lebih bersih, dari seperti misalkan menghilangkan noise atau semacamnya. Apa saja yang bisa dilakukan dalam tahap editing audio? Yang pertama itu ada trimming atau menghilangkan suara kosong. Seperti misalkan kita merekam sebuah audio, pasti di depan dan di awalnya ada suara yang kosongnya tidak berguna. Hal tersebutlah perlu kita hilangkan agar mengurangi ukuran dari audio tersebut. Kemudian yang kedua ada bleaching, yaitu menggabungkan audio. Misalkan kita memotong-motong sebuah audio atau melakukan trimming, perlu melakukan trimming pada bagian tengah, maka perlu kita menggabungkan kedua audio tersebut. Disinilah kita melakukan proses bleaching. Kemudian ada volume adjustment atau menyamaratakan volume dua audio yang berbeda. Misal kita melakukan editing audio di mana kita memiliki dua audio yang berbeda, maka pasti audio tersebut memiliki volume yang berbeda juga.
Maka dari itu perlunya dilakukan proses volume adjustment agar audio tersebut memiliki volume yang sama. Kemudian ada format conversion, yaitu mengubah format audio. Misal kita merekam audio menggunakan format WAV, setelah itu format tersebut harus kita ubah ke format yang lain jika kita ingin menggunakan media untuk pemutar audio yang tidak mensupport format WAV. Kemudian ada resampling atau downsampling, di mana jika kita membutuhkan file audio dengan resolusi 8 bit tetapi kita memiliki file audio dengan resolusi 16 bit, maka perlu dilakukan proses resampling. Kemudian ada proses fade in dan fade out untuk memperhalus awal dan akhir video atau audio. Kemudian ada reversing, yaitu membalikkan audio. Di reversing audio di sini kita melakukan manipulasi audio seperti membalikkan audio, yaitu membalikkan audio di mana yang harusnya diputar dari depan ke belakang, di sini kita memutar dari belakang sampai depan. Kemudian multiple track, yaitu menggabungkan audio sama seperti sledging, tetapi di sini kita menggabungkan audio dengan audio yang berbeda. Dan ada proses lain-lain jika kalian ingin mempelajari audio lebih dalam lagi. Selanjutnya ada size versus quality. Seperti yang kita ketahui, semakin besar sampel yang diambil, maka semakin akurat menangkap konten frekuensi yang tinggi dari suara. Resolusi audio seperti 8-16 bit akan menentukan keakuratan suara yang dapat didigitalisasikan. Artinya, menggunakan lebih banyak bit untuk ukuran sampel akan menghasilkan rekaman yang lebih seperti aslinya atau lebih baik. Akan tetapi, semakin tinggi kualitas, maka semakin besar juga ukuran filenya. Kemudian, ada yang dinamakan sebagai rekaman stereo dan mono, di mana rekaman stereo itu lebih hidup dan realistis karena manusia memiliki dua telinga. Rekaman mono bagus tetapi cenderung terdengar agak datar dan tidak menarik jika dibandingkan dengan rekaman stereo. Logikanya, untuk merekam stereo memerlukan dua mikrofon, kiri dan kanan, dan file suara yang dihasilkan akan membutuhkan ruang penyimpanan 2 kali lipat dari file mono untuk durasi waktu pemutaran yang sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ini ya. Di sini ada beberapa audio dengan sampling rate yang berbeda tetapi memiliki durasi yang sama. Dapat dilihat pada audio dengan audio stereo memiliki ukuran 2 kali lipat lebih besar daripada audio mono, atau audio stereo dengan resolusi 8 bit memiliki ukuran yang sama dengan audio mono dengan resolusi 16 bit. Selanjutnya, untuk menghitung ukuran file audio, kita dapat menggunakan formula berikut, di mana untuk menghitung file mono yaitu sample rate dikali dengan durasi dari rekaman dalam detik, kemudian dikali resolusi dalam byte dibagi 8 dikali 1. Kemudian jika stereo itu kita menggunakan rumus sample rate dikali durasi audio dalam detik dikali resolusi dalam byte dibagi 8 kali 2. Sebagai contoh, jika kita membuat sebuah rekaman stereo dengan sample rate 22,05 kHz 8 bit dengan durasi 1 detik, maka kita dapatkan ukuran file sebesar 22.050 dikali 1 kali 8 bagi 8 dikali 1 itu sama dengan 22.050 byte. Kenapa di sini sample rate-nya menjadi 22.050? Karena kita sederhanakan lagi dari 22,05 kHz menjadi bentuk bilangan bulat. Karena kilo maka kita akan kalikan 1000 sehingga didapatkan 22.050.
Selanjutnya ada audio MIDI atau MIDI audio, di mana audio MIDI atau musik instrumen digital interface adalah sebuah standar hardware dan software internasional untuk saling bertukar nada, seperti kode musik pada MIDI IPAN di antara perangkat musik elektronik dan komputer dari merek yang berbeda. Pada proses musik MIDI ini sangat berbeda dengan mendigitalkan audio rekaman yang sudah ada. Jika kita menganggap audio digital itu sebagai gambar bitmap, maka audio MIDI ini sama seperti gambar vektor. Mungkin perumpamaan atau analoginya sama seperti itu. Kemudian perbedaan dari audio MIDI dengan audio digital, di mana dilihat pada tabel. Pada audio MIDI memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, bisa sampai 1000 kali lebih kecil daripada audio digital. Kemudian, jika sumber suara MIDI berkualitas tinggi, maka suara yang dihasilkan jauh lebih baik dari audio digital. Sedangkan di audio digital itu kualitasnya sama dengan saat pembuatan di awal. Kemudian, audio MIDI dapat mengganti instrumen musik tanpa membuat rekaman ulang. Sedangkan jika kita ingin membuat rekaman ulang pada audio mengganti sebuah instrumen musik tetapi dengan nada yang sama pada audio digital, kita harus melakukan rekaman ulang. Kemudian pada audio digital memiliki lebih banyak perangkat lunak untuk menjalankannya atau untuk memutarkan audio tersebut. Sedangkan pada audio MIDI memiliki aplikasi yang terbatas. Kemudian untuk audio MIDI kita harus mempunyai pengetahuan tentang musik karena kita di sana main tentang nada. Sedangkan pada audio digital kita tidak harus mempunyai pengetahuan tentang musik. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, kualitas dari audio MIDI itu tergantung dengan alatnya. Jika alatnya jelek, maka kualitasnya juga bisa dibilang jelek. Tetapi untuk audio digital itu tidak tergantung dengan alat pemutarnya. Dimanapun sebagus apapun alatnya maka suaranya terdengar sama. Kemudian menambahkan audio pada proyek multimedia. Ada beberapa hal atau langkah tertentu untuk membawakan rekaman audio ke dalam proyek multimedia. Yang pertama itu kita menentukan format file yang kompatibel dengan perangkat lunak pembuat multimedia dan media pengirim yang akan digunakan nantinya dalam proyek yang kita bangun. Kemudian kita menentukan kemampuan pemutar suara, kodek atau plugin yang ditawarkan oleh sistem pengguna nantinya. Kemudian kita menentukan jenis suara yang diperlukan, seperti musik latar, efek suara khusus, dan dialog lisan. Kemudian kita menentukan di mana dan kapan kita ingin menggunakan audio digital ataupun data MIDI. Dan terakhir kita harus mendapatkan materi sumber dengan membuatnya dari awal maupun membelinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah atau hubungi saya via email. Terima kasih semuanya.